zona merah di situ. Dayak Benua tidak punya Mandau. Oke, kembali lagi bertemu bersama saya Empu Glol. Zona merah di situ. Dayak Benua tidak punya Mandau. Ternyata apa sih yang dimaksudnya Empu Dayak Benua tidak punya Mandau? Seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran biar saudara kita tahu masalah kenapa Dayak Benua tidak punya Mandau. Ini mengikuti catatan buku yang ditulis oleh para peneliti, oleh para ahli. Kalau kita berpegang daripada versi daripada buku, itu nggak ada Mandau Dayak Benua dimasukkan dalam buku. Coba aja buka buku Headhunters dan lain-lain, itu rata-rata itu adalah Mandau saudara kita Dayak lainnya. Tetapi Dayak Benua nggak ada Mandaunya di situ. Sebutan tembilan dan lain-lain, segala sulatan lanteng bekat, segala macam, segala hulu tunggur, hulu kemau, hulu baleng, hulu sangka, nggak ada. Nah ini, makanya itu konten Empu itu dibuat biar saudara kita paham. Jadi ini juga mengandung sebuah pesan kepada anak-anak muda sekarang supaya jangan berpegang kepada buku yang ada. Jadi buku yang ada, yang dicatat, yang ditulis oleh orang asing, itu boleh kita pelajari, tapi jangan kita yakini 100%. Kalau kita yakini 100%, wah di buku ini nggak ada ini catatan Belanda ini semua gambar-gambar ini nggak ada Dayak Benua. Nah inilah yang menjadi hal ketika kita terjun di lapangan akan hasilnya negatif. Kenapa? Kalau kita berani mengatakan orang Dayak Benua tidak punya Mandau, wah ribut jadinya. Ya, masalah bukan masalah sepele, akan perkara. Itu maka saudaraku atau adik-adikku, ini bisa menjadi masalah berat. Kenapa? Termasuk penghinaan terhadap orang Dayak Benua. Seperti itu bisa dituntut, bisa saudaraku didenda dengan berapa ekor kerbau, mungkin saja, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 10, mungkin lebih, karena ini sudah menghina orang Dayak Benua secara keseluruhan. Ini contoh sumpama kalau kita salah menyikapi sesuatu hal. Makanya itu ketika kita kepingin tahu tentang budaya suku Dayak, Empu ambil gambaran Dayak Benua, sebaiknya kita datang ke kampungnya, kita temui tokoh-tokohnya, tokoh yang bicara kita dengarkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan. Itu kalau kita hanya berpegang kepada kitab buku tadi yang ditulis oleh orang asing, tidak paham tentang siapa itu Dayak, berapa jumlah Dayak, susah ya, apa budayanya, susah. Nah jadi kalau kita berpegang kepada buku Dayak Benua nggak punya Mandau, iya, nggak ada di situ dijelaskan Mandau Dayak Benua ini namanya, nggak ada. Benar. Dan Empu juga sudah melihatnya beberapa kali, bahwa kan Empu buka di Google dan lain-lainnya di pencarian, memang nggak ada dari dulu. Nah ini yang Empu sampaikan, menyimpulkan seperti itu. Jadi meskipun Dayak Benua tidak ada di dalam catatan yang ditulis oleh para ahli, tetapi Mandau itu adalah senjata Dayak Benua turun menurun dari zaman leluhur dulu. Tidak ada senjata lain yang dipakai oleh orang Benua selain Mandau, atau dalam bahasa Benua Mendau. Nggak ada. Kalau ada senjata orang Dayak Benua selain Mendau yang awal, nggak ada. Itu karena dari awal penciptaan dulu Bangka Buat yang menempa bilah Mendau pertama, bilah Mendau, dia tempa bilah bulu. Ada berbagai macam bilah. Itu salah satunya bulu. Yang mungkin saudaraku kalau saya cerita bulu nggak banyak yang nggak tahu, kecuali orang Dayak Benua baru tahu. Nah ini ditempa oleh penempa pertama orang Dayak Benua, namanya Bangka Buat. Dan ini masuk dalam temput, dan ini masuk dalam mantra-mantra yang disampaikan
oleh para pawang ketika ada upacara, ketika ada ritual tertentu tentang masalah adat ini, terutama adat Dayak Benua. Juga Tonjoy, juga Bentiat ada di dalamnya seperti itu. Jadi jangan salah paham tentang video yang awal. Itu kenapa ada zona merah empu di situ ditulis? Ya, karena di zaman Belanda pertama kali para ahli, selain Belanda banyak yang lain, para ahli yang masuk ke wilayah Sungai Mahakam ini sebelum masuk kan izin dengan kerajaan Kutai Kertanegara, menanyakan masalah keamanan seperti apa untuk menemui orang-orang di pedalaman sana, di hutan belantara sana, kampung-kampung yang ada seperti apa. Maka Sultan Kutai mengarahkan, Anda boleh kunjungi daerah ini yang welcome, bisa menerima Anda, tetapi jangan mengunjungi daerah-daerah ini. Bukan melarang, kalau saudara mau mengunjungi silahkan, tapi sudah saya katakan kalau terjadi apa-apa tidak bertanggung jawab seperti itu. Makanya itu daerah Dayak Benua, daerah Bentiat, daerah sebagian Pasir itu adalah merupakan zona merah, daerah yang berbahaya, termasuk yang terisolasi, banyak tidak menerima orang luar masuk ke daerahnya. Kalau ada orang luar masuk ke daerahnya ya bisa-bisa saja terbunuh. Kenapa? Karena dia tidak mengenal orang luar. Kalau ada orang luar masuk berarti itu sudah dianggap musuh. Seperti itu. Makanya itu catatan peneliti tentang suku Dayak Benua atau yang suku yang aku sebutkan tadi itu sangat minim sekali, sangat kurang sekali penjelasannya. Tentu bagaimana Empu kepingin belajar tentang Dayak Benua, datanglah ke kampung Dayak Benua, tanyakanlah tokohnya, kepala adatnya, para sesepuhnya yang ada di kampung, para senimannya, para budayawannya, para pawangnya, para pembeliannya, para manti yang ada. Nah ini mereka, kenapa? Karena mereka adalah tongkat estafet yang meneruskan budaya yang ada, termasuk legenda-legenda yang ada, termasuk temput-temput yang ada. Apa itu temput? Temput itu semacam cerita dari zaman leluhur dulu, itu tidak berubah ya, dari disampaikan leluhur terus menerus sampai ke saat ini, dan itu menjadi sebuah semacam sesuatu hal yang katakanlah asal usul ya, lebih tepatnya asal usul seperti itu. Nah, agar biar semua saudara kita mempunyai sedikit gambaran. Nah, jadi kita jangan berpegang kepada buku, karena buku memang boleh kita pelajari, tetapi belum tentu itu 100% benar. Kalau kita berpegang kepada buku tersebut, maka itu adalah kesalahan terbesar. Di dalam buku tidak pernah ada mencatat tentang Mandau Dayak Benua. Kalau ada, silahkan Anda buka, Anda lihat, buktikan apa yang saya katakan. Seperti itu. Apakah Dayak Benua tidak punya Mandau? Nggak mungkin, karena tidak ada senjata lain selain Mandau yang Dayak Benua punya. Oke, hanya itu yang dapat Empu sampaikan buat semua saudara kita. Biar paham, kita ucapkan salam budaya.